Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 6. Nah, ada yang masih ingat dengan gambar ini? Yang satu adalah gambar peta Indonesia dan satunya lagi gambar pahlawan. Masih ingatkah kalian pada tema 5 kita sempat mempelajari tentang pahlawan? Nah, kira-kira ini gambar siapa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Sekarang diskusikan bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Cita-citanya adalah mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Usaha yang dilakukan adalah melakukan Sumpah Palapa. Begitu semangatnya ya Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, untuk memperjuangkan cita-citanya. Nah, lalu nomor 3, tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Patih Gajah Mada benar-benar melakukan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit dan bekerja keras untuk menaklukkan daerah Nusantara. Di sini pada halaman 85 ada bacaan. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Selamat membaca.
Dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa Patih Gajah Mada itu memiliki cita-cita yang sangat mulia ya. Dia ingin mempersatukan Nusantara. Nah, lalu di sini pada halaman 86 itu ada pertanyaan. Asal usul Gajah Mada. Gajah Mada lahir di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Perjalanan karir beliau, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan Majapahit. Setelah itu Gajah Mada menjadi Mahapati. Cita-citanya ingin mempersatukan pulau dan kerajaan yang ada pada saat itu. Sikap dan nilai, pemberani, tanggung jawab, tangkas, kerja keras, dan baik. Nah, kita perlu menyontoh sikap dan nilai yang tercermin pada Patih Gajah Mada. Nah, di sini ada puisi Mahapatih Gajah Mada karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Wahai Patih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, itu adalah puisi Mahapatih Gajah Mada. Dari puisi tersebut kita dapat mengambil nilai-nilai dan suatu pelajaran dari Mahapatih Gajah Mada. Kita harus menghargai sejarah. Ingat, ada pepatah bilang, jas merah, jangan lupakan sejarah. Mari kita mengenang Mahapatih Gajah Mada dan meneladani sikap-sikap beliau. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah bisa membuat puisi? Bagaimana menurut kalian? Gampang atau sulit? Nah, di sini ada gambar Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu ya. Nah, di sini ada pakaian adat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tapi kita harus tetap bersama untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memelihara persatuan dan kesatuan. Mari mengumpulkan semangat perjuangan. Semangat!
Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu. Nah, ini bisa kalian baca sendiri pada halaman 89. Kalian itu disuruh untuk mencari informasi dari 2 orang teman kalian. Dan kalian sertakan gambar. Lalu kalian sertakan pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa, bahasa daerahnya apa, kebiasaan adatnya apa. Dan kalian tulis, lalu kalian tampilkan di depan kelas. Nah, contoh cara menuliskannya seperti ini ya. Ini ada pada halaman 90. Nama, keterangan, gambar, dan kesimpulan. Nah, di sini ada 2 orang. Kalian bisa, di sini saya akan menyontohkan. Yang pertama namanya Dinda, yang kedua namanya Wafik. Nah, saya akan membahas Dinda terlebih dahulu ya. Di sini saya akan memperbesar. Dinda asal daerahnya Jakarta, bahasa daerahnya Betawi, pakaian adatnya pakaian adat abang dan none, rumah adat rumah kebaya, kebiasaan daerah Betawi adalah mengerjakan seni bela diri silat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nyambat, yakni kebiasaan turun-menurun mengajak orang lain gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini perlu kita contoh loh teman-teman. Sikap gotong royong yang diajarkan dari daerah Betawi. Dengan kita bergotong royong, maka pekerjaan akan mudah, cepat selesai, dan ringan. Lalu gambarnya seperti ini. Sekarang kita akan membahas Wafik. Nah, Wafik asal daerahnya Bangka Belitung, bahasa daerah Melayu Bangka, pakaian adat Aisan Gede, rumah adat rumah limas, kebiasaan adat nganggung 1000 dulang. Merupakan tradisi adat istiadat makan bersama tanpa memandang status sosial dari masyarakat. Nah, seperti ini gambarnya ya. Setelah kita membahas Dinda dan Wafik, lalu kita akan menampilkan seperti ini ya. Dinda, Wafik, lalu kesimpulan. Kesimpulan dari 2 orang ini apa? Dinda dan Wafik. Dinda berasal dari Jakarta, Wafik berasal dari Bangka. Mereka memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan kebiasaan. Akan tetapi mereka tetap berteman dengan baik. Kalian punya nggak teman dari daerah yang berbeda dengan kalian? Misalnya dari pulau yang berbeda atau mungkin dari negara yang berbeda? Nah, kalian harus tetap berteman dengan mereka karena kita itu saudara ya. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Ketika tumbuhan habis atau punah, maka kita bisa melakukan reboisasi. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya minyak bumi. Nah, ketika minyak bumi habis, kita tidak bisa memperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Bentang alam itu seperti pemandangan alam atau daerah di permukaan bumi ya teman-teman. Lalu di sini pada halaman 91, lihatlah tabel ini. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaat untuk mengairi sawah. Nah, sebenarnya air itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk mengairi sawah. Sumber daya alam mana sajakah yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Kalau di tempat tinggal saya itu adalah air. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Masyarakat sekitar memanfaatkannya dengan menggunakan air tersebut sebagai sumber pengairan dalam pertanian, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sebagai media kebersihan, dan sebagai sumber tenaga listrik. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Cara masyarakat sekitar menjaga dan memelihara air adalah dengan menggunakan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa di sini saya sebutkan tidak membuang sampah sembarangan? Karena ketika kita membuang sampah di sungai, itu akan membuat pencemaran ya, khususnya pencemaran air. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membaca dan mencermati puisi. Siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi. Yang kedua, dengan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, dengan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.